Jadi untuk rekan-rekan yang bertanya, amankah menggunakan ATS dengan jalur yang sama di dalam rumah dengan PLN? Itu jawabannya aman ya kalau rekan-rekan menggunakan ATS yang sama seperti ini. Nah, ini sekaligus saya akan menjawab pertanyaan rekan-rekan ya yang sering bertanya, berapa biaya membuat PLTS 1300 watt, 2000 watt, atau bahkan 3000 watt dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari rekan-rekan yang masuk di kolom komentar. Di antaranya seperti pertanyaan berapa biaya untuk membuat PLTS 1000 watt, 2000 watt, 3000 watt. Kemudian juga permintaan dari rekan-rekan ya. Kemarin banyak sekali komentar yang bilang PLTS saya itu cukup berantakan atau tidak rapi. Nah, itu hari ini dari pagi saya coba rapikan PLTS saya bersihkan, dan kabel-kabel pun juga sudah saya tata ya. Jadi kalau sebelumnya kan BMS saya itu kan ini tidak saya lem dengan baterai ya. Nah, hari ini sudah saya pasang double tip, sudah saya tempel ke baterai. Yang ini juga sama. Terus kabel-kabel sedikit saya rapikan biar tidak terlihat berantakan lah. Jadi kalau kita lihat ini sudah sedikit lebih rapi daripada kemarin ya. Kalau kemarin kan ini sangat berantakan, dan hari ini kondisinya sudah jauh berbeda, tidak seperti sebelumnya yang cukup berantakan. Oh ya, jadi saya langsung saja akan ke pembahasan bagaimana menentukan atau berapa biaya untuk membuat PLTS dengan mode 1000, 2000, 3000 dan seterusnya. Jadi yang akan saya bahas kali ini adalah bagaimana cara menentukan peralatannya. Kalau harga sudah banyak saya bahas di video sebelumnya ya. Jadi perlu rekan-rekan ketahui, di sini PLTS saya itu menggunakan mode 1000 watt. Kenapa saya pakai 1000 watt? Karena emang kebutuhan saya cukup kecil ya. Bisa paling hanya butuh sekitar 200 sampai 300 watt maksimalnya. Dan ini buat rekan-rekan pemula, itu yang membedakan antara 1000, 2000 dan 3000 watt itu adalah di sisi inverternya. Jadi kalau rekan-rekan nanya 1000 watt berapa, 2000 watt berapa, itu tergantung dari inverter rekan-rekan dan juga dari sisi baterai yang rekan-rekan gunakan. Untuk inverter sebenarnya bisa saja sih saya ganti dengan yang 3000 watt atau mungkin 5000 atau 10000. Nah, ini sekaligus saya akan menjawab pertanyaan rekan-rekan ya yang sering bertanya, berapa biaya membuat PLTS 1300 watt, 2000 watt, atau bahkan 3000 watt dan seterusnya. Nah, untuk menjawab itu sebenarnya hanya rekan-rekan sendiri yang bisa menjawabnya ya. Jadi kalau rekan-rekan nanya ke konten kreator 1000 watt habis berapa, 2000 watt habis berapa, itu tidak akan bisa. Karena untuk mengetahui habis berapa membuat PLTS itu harus tahu berapa pemakaian KWH harian dari rekan-rekan. Dari KWH itulah baru kita kalkulasi kira-kira berapa kebutuhan baterainya. Nah, kalau baterai sudah ketemu nih berapa KWH-nya atau berapa AH-nya, barulah kita bisa lanjut ke step berikutnya. Misalkan rekan-rekan menggunakannya 2000 watt, itu rekan-rekan berarti harus mengganti dengan atau membeli inverter yang 2000 watt. Kalau rekan-rekan cukup pakai 1000 watt ya berarti cukup pakai inverter 1000 watt saja. Atau kalau rekan-rekan pakai yang 5000 watt nih ya sudah, rekan-rekan beli saja inverter yang 5000 watt. Yang penting baterai tadi sudah terkalkulasi ya berapa AH-nya. Jadi sebagai gambaran di sini kalau rekan-rekan menggunakan 100 Ah 12 volt itu hanya bisa menyimpan sekitar 1,2 kWh. Kalau 24 volt seperti saya ini 124 volt itu bisa 2,4 kWh. Kalau 48 volt berarti sekitar 4,8 kWh. Nah, tinggal rekan-rekan hitung sendiri itu sehari berapa kWh, baru rekan-rekan bisa mengetahui berapa AH baterai yang dibutuhkan. Barulah rekan-rekan
beli inverter seperti daya terpasang yang rekan-rekan inginkan. Kemudian kembali ke PLTS saya sebelumnya. Di sini saya akan menggunakan 2 buah baterai ya. Yang ini kapasitasnya 2,4 kWh, yang itu sekitar 2 kWh. Jadi ya kurang lebih 4 kWh lebih lah baterai yang saya gunakan saat ini. Kenapa saya pakai baterai sebesar itu? Karena kebutuhan saya dari PLTS ini sekitar 3 kWh ya. Makanya dengan baterai 4 kWh lebih itu sudah mencukupi. Karena saya pun juga menggunakan prinsip untuk menjaga bahwa baterai tidak boleh dikuras hingga habis. Jadi di sini saya menggunakan pengurasan maksimal itu hanya 80% dari kapasitas baterai. Jadi saya tidak akan menggunakan full. Makanya dengan baterai segini dan dengan daya yang saya butuhkan hanya sekitar 300 watt, itu saya menggunakan inverter 1000 watt itu sudah cukup secara hitungan. Jadi jangan sampai hitungannya tekor ya di sini ya. Nah, kalau saya sudah sesuai, jadi tidak ada masalah. Oh ya, untuk panel surya sendiri itu rumusnya kurang lebih setiap 100 Ah12 volt atau sekitar 1,2 kWh itu membutuhkan panel surya sekitar 300 BP. Jadi kalau rekan-rekan butuhnya sekitar 4 kWh ya paling tidak rekan-rekan alokasikan panel surya sekitar 1200 BP. Semoga tidak bingung ya dengan penjelasan saya tadi. Kalau masih bingung silahkan rekan-rekan isikan di kolom komentar. Oh ya, jadi ini setelah saya rapikan kabel-kabelnya itu, kalau kemarin saya tunjukkan ya di video sebelumnya itu SCC FFR ini kemarin voltasenya beda jauh dengan yang lain ya. Nah ini setelah saya rapikan itu voltasenya jadi sama ya, bisa dibilang ya. Ini kita tunggu sebentar. Nah ini 26,2. Di sana terbaca di PCTM 25,8 dan di LVD juga 25,8. Jadi ada perbedaan sekitar 0,4 volt ya. Jadi sudah tipis sih, kalau kemarin kan bedanya sekitar 1 volt lebih ya. Hari ini sudah turun jadi sekitar 0,4. Bahkan kalau kita lihat yang di Samoto itu juga sudah mirip ya. Bahkan sama sih bisa dibilang. Di Samoto pun 26,2. Jadi ini sudah sama dengan yang terbaca di FFR di 26,2 juga. Untuk posisi di luar seperti biasa lah. Udah 1,5 bulan ini atau hampir 2 bulan, dimana posisi sekitar jam 8 pagi itu belum ada terik sama sekali ya. Kurang lebih seperti ini. Jadi mendung seperti ini terjadi sudah hampir 2 bulan, sehingga PLTS saya itu penghasilnya lumayan drop ya beberapa hari ini, hanya di kisaran 2 kWh saja ya. Tapi untungnya sih sampai hari ini masih cukup ya PLTS saya. Jadi ini sekitar jam 8 pagi PLTS masih menyala dengan voltase masih di 25,8an di sisi inverter. Nah untungnya saya pun masih menggunakan ATS ini ya. Jadi dengan ATS ini ketika hasil dari PLTS kurang itu saya masih bisa beralih ke PLN secara otomatis. Oh ya, jadi untuk rekan-rekan yang bertanya amankah menggunakan ATS dengan jalur yang sama di dalam rumah dengan PLN, itu jawabannya aman ya kalau rekan-rekan menggunakan ATS yang sama seperti ini. Jadi ATS ini adalah ATS jenis MCB, di mana arusnya itu dari kWh meter PLN yang atas ini ya. Yang ini dari kWh PLN itu masuk ke ATS. Itu 2 kabel akan diputus ketika beralih ke PLN. Ketika beralih ke PLTS. Jadi ketika seperti ini posisinya, ini kan masih on ke PLTS. Itu kabel dari kWh PLN sama sekali tidak ada yang terhubung. Jadi itulah kelebihan ATS MCB ini. Cuma kelemahannya ini ketika beralih itu ada sedikit trip ya, sedikit kedip. Cuma demi keamanan sih menurut saya nggak ada masalah ya.
penting aman, tidak mempengaruhi kWh meter PLN. Kabel yang dari atas itu adalah kabel output dari kWh PLN, sementara yang dari sini itu adalah kabel dari PLTS. Kemudian itu masuk ke dalam ke jalur rangkaian PLN di dalam rumah. Jadi ya kurang lebih seperti inilah PLTS off grid 24 jam saya dengan mode 1000 watt yang sudah berjalan sekitar 4 tahun ya. Jadi saya memulai membuat PLTS ini sekitar 4 tahun yang lalu dengan mode cicilable atau mencicil, dan hari ini alhamdulillah sudah terkumpul seperti ini dengan penghasilan normal di dalam posisi peak ya, atau di musim kemarau itu bisa mencapai 4 kWh. Tapi kalau dalam posisi musim penghujan seperti sekarang ya paling-paling mentok di kisaran 2 sampai dengan 2,5 kWh saja. Tapi alhamdulillah sih masih mencukupi. Yang penting rekan-rekan atur saja penggunaannya biar tidak bolak-balik ke PLN. Jadi mungkin ini dulu ya untuk vlog kali ini. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan rekan-rekan mengenai biaya membuat PLTS dan juga aman tidak menggunakan listrik PLTS dari denda PLN ya. Selama menggunakan ATS seperti tadi itu harusnya tidak ada masalah. Oke, sekian dulu untuk vlog kali ini. Silahkan jika ada saran, masukan ataupun komentar, rekan-rekan bisa isikan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.